Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuniarti. Di sini saya akan menjelaskan terkait risk property ISO 31000 risk management. Apa itu risk property? Risk property merupakan risiko yang mungkin terjadi atas properti atau aset fisik yang mencakup banyak hal seperti kebakaran, banjir, kerusakan, dan yang lain sebagainya. Lalu, apa sih tujuan dari manajemen risiko properti? Nah, yang pertama, tujuannya itu untuk melindungi dan nilai dari keberlangsungan aset. Nah, lalu untuk menghindari gangguan operasional dan hukum, meminimalkan potensi kerugian keuangan, lalu yang keempat untuk meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder, lalu untuk mendukung perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya, harta benda itu dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu properti real dan properti personal. Nah, properti real sendiri itu didefinisikan sebagai tanah atau bangunan yang tumbuh atau berdiri. Contohnya itu tanahnya atau bangunan yang berdiri di atasnya, ataupun tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut. Sedangkan properti personal adalah didefinisikan sebagai apa saja yang dimiliki selain dari properti real tersebut. Lalu selanjutnya adalah ada identifikasi risiko properti dengan melihat sumbernya. Yang pertama ada sumber fisik, yaitu mencakup kekuatan alam. Nah, sumber fisik ini mencakup antara lain seperti kekuatan alam yaitu api, badai, ledakan yang bisa menghancurkan harta benda. Sedangkan sumber sosial itu mencakup kejadian yang muncul atas dorongan sosial seperti kerusuhan yang mengakibatkan adanya kerusakan properti. Lalu ada sumber ekonomi di mana ini mencangkup kekuatan ekonomi yang mengakibatkan kerusakan. Sebagai contohnya, perubahan model menyebabkan barang stok lama menjadi kehilangan nilainya. Lalu selanjutnya ada kerugian yang dialami oleh harta benda. Nah, kerugian yang dapat dialami oleh harta benda itu ada tiga, yaitu ada kerugian langsung, kerugian tidak langsung, dan elemen waktunya. Nah, lalu di sini adalah kerugian langsung itu didefinisikan jika terjadi kejadian buruk yang mempunyai dampak langsung terhadap suatu properti, sebagai contohnya, misalnya suatu suatu properti mengalami kebakaran yang dimana akan menghancurkan bangunan. Nah, kerugian akibat bangunan yang hancur akibat kebakaran tersebut itu merupakan kerugian langsung yang dialami oleh harta benda. Selanjutnya adalah kerugian tidak langsung, di mana ini terjadi jika ada kejadian buruk itu yang berdampak secara tidak langsung terhadap suatu kerugian tersebut, di mana contohnya, karena bangunan tersebut hancur, maka kegiatan bisnis dan perkantoran menjadi terganggu. Perusahaan terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk membangun fasilitas perkantoran darurat. Nah, jika bangunan tersebut bisa disewakan, kebakaran tersebut menyebabkan pendapatan sewa tidak diperoleh. Nah, sehingga pendapatan yang hilang tersebut yang merupakan kerugian tidak langsung yang dialami oleh harta benda. Selanjutnya adalah elemen waktu. Nah, di sini kerugian tidak langsung bisa mempunyai elemen waktu yang jika itu dilibatkan dalam perhitungan kerugian tersebut, di mana contohnya jika karena kebakaran, maka bangunan tersebut tidak bisa disewakan sehingga sampai tidak bisa disewakan sampai bangunan tersebut selesai direkonstruksi. Nah, kerugian tersebut akan berhubungan positif dengan jangka waktu yang dimana semakin lama waktunya maka akan semakin besar kerugian yang dialami oleh suatu perusahaan terkait harta benda tersebut. Lalu selanjutnya adalah ada metode penilaian kerugian aset fisik di mana di sini ada tiga, yaitu ada nilai pasar atau harga pasar, lalu ada replacement cost atau harga baru, dan ada replacement cost dikurangi dengan depresiasi. Nah, di mana harga pasar ini tuh adalah harga yang terbentuk dari mekanisme dari suatu pasar, di mana adanya pihak yang ingin menjual dan adanya pihak yang ingin membeli. Kekuatan demand atau penawaran dengan eh, demand atau permintaan dengan supply atau penawaran itu membentuk ada suatu keseimbangan yang menjadi harga pasar. Nah, penilaian properti real itu dengan menggunakan harga pasar itu bisa dilakukan dengan membandingkan harga pasar aset dengan aset yang mirip yang pernah ada. Lalu eh, biasanya harga pasar itu cukup fluktuasi di mana dia akan mengikuti fluktuasi harga pasar tersebut.
Nah, selanjutnya, jika tidak bisa ditemukan aset yang persis atau yang mirip dengan yang diperdagangkan di pasar, maka akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menghitung harga pasar tersebut. Selanjutnya, ada eh, perhitungan harga pasar secara tidak langsung dengan menggunakan opportunity cost atau kesempatan yang hilang. Sebagai contohnya, misalnya kita membeli obligasi dengan unjuk dengan nilai normal 1 juta, kupon bunga 20% dan dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, obligasi tersebut hilang. Maka kita akan mendapatkan opportunity cost-nya dengan adanya tingkat keuntungan yang relevan sebesar 15%. Lalu, selanjutnya adalah penilaian properti real itu dengan menggunakan harga atau metode harga pasar itu jauh lebih sulit untuk properti personal. Nah, untuk properti personal karena lebih liquid atau dia sering diperdagangkan, nah harga-harga itu biasanya lebih mudah diperoleh daripada properti real. Lalu, untuk metode penilaian yang kedua itu adalah replacement cost atau harga baru, di mana di sini teknik ini dilihat untuk melihat biaya yang diperlukan untuk mengganti barang yang rusak dengan barang baru yang sama. Nah, sebagai contohnya, kita mempunyai bangunan yang terbakar habis. Nah, kita menggunakan teknik replacement cost atau harga baru untuk menghitung berapa biaya yang diperlukan untuk membangun kembali bangunan yang terbakar habis tersebut dengan bangunan yang sama sebelum terbakar. Nah, di sini bisa menggunakan bantuan pihak lain untuk menaksir replacement cost tersebut. Lalu ada replacement cost dikurangi depresiasi, di mana untuk di sini adalah harga yang baru itu dikurangi dengan depresiasi atau angka yang mencerminkan turunnya nilai ekonomis. Nah, di sini di argumen ini mendasari teknik yang adalah nilai suatu properti yang sebenarnya adalah nilai properti yang dikurangi dengan depresiasi atau penurunan nilai nilai karena sudah digunakan dalam waktu yang berjangka. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis resiko properti, di mana di sini ada resiko kerusakan fisik, resiko kehilangan pendapatan, resiko hukum dan perizinan, resiko lingkungan, resiko keamanan, resiko manajemen properti, resiko finansial, resiko pasar, resiko konstruksi dan pembangunan, lalu ada resiko teknologi dan inovasi. Nah, di sini resiko kerusakan fisik itu bisa meliputi kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, atau kerusakan struktural karena usia bangunannya. Nah, di sini risiko kerusakan fisik ini bisa mengakibatkan perbaikan yang besar, gangguan operasional, dan kerugian asuransi jika eh, properti tersebut tidak diasuransikan dengan tepat. Nah, selanjutnya ada resiko kehilangan pendapatan, di mana terjadi jika properti tidak dapat digunakan atau disewakan karena adanya kerusakan, renovasi, atau rendahnya permintaan pasar. Nah, pendapatan jasa sewa, jasa parkir, atau operasional bisnis itu bisa menjadi terhenti dan menurun drastis. Lalu ada resiko hukum dan perizinan, di mana termasuk pelanggaran zonasi, sengketa kepemilikan, pembangunan tanpa EMB, atau keterlambatan pengurusan izin lingkungan. Nah, ini dengan adanya eh, hal-hal tersebut itu dapat menyebabkan sanksi, denda, penyegelan bangunan atau tuntutan hukum. Selanjutnya ada resiko lingkungan, di mana ini mencakup pencemaran tanah atau air, limbah berbahaya atau penggunaan atau pembangunan di daerah konservasi. Lalu selanjutnya ada resiko keamanan, di mana di sini bisa termasuk dalam pencurian, perusakan aset, terorisme, atau aseksi ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap properti yang kita punya. Nah, di sini keamanan yang buruk akan menurunkan nilai properti dan akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi penyewa dan penghuni. Selanjutnya ada resiko manajemen properti, di mana resiko yang muncul dari pengelolaan harian yang tidak profesional, konflik penyewa, atau keluhan yang tidak ditangani, itu akan mengarah kepada penurunan tingkat eh, dan kenaikan keluhan hukum. Selanjutnya adalah resiko finansial, di mana
di sini termasuk dalam kegagalan pembayaran cicilan proyek, adanya lonjakan bunga pinjaman, ataupun adanya pembengkakan biaya operasi atau kegagalan investasi. Nah, di sini akan mengakibatkan adanya resiko finansial terhadap properti tersebut. Selanjutnya ada risiko pasar, di mana di sini adanya perubahan kondisi yang makro atau ada inflasi, suku bunga, atau daya beli masyarakat itu mempengaruhi nilai properti dan harga sewa, di mana hal-hal tersebut akan mempengaruhi return of investment atau ROI dan akan mengakibatkan propertinya tidak kompetitif. Lalu selanjutnya adalah resiko konstruksi dan pembangunan, di mana resiko ini muncul pada proses konstruksi seperti keterlambatan proyek, kecelakaan kerja, kualitas bahan buruk, atau kesalahan desain, dan sebagainya. Nah, ini akan mengakibatkan adanya pembengkakan biaya dan resiko hukum jika kontrak tidak dipatuhi. Lalu yang terakhir adalah resiko teknologi dan inovasi, di mana eh, adanya ketinggalan dalam atau keterbelakangan dalam penerapan teknologi yang baru itu akan mengurangi atau menurunkan tingkat kompetitif dengan yang lain, sehingga kita perlukan untuk melakukan atau menerapkan teknologi baru seperti smart building, sensor, hemat energi, atau sistem manajemen yang otomatis. Nah, untuk manajemen risiko berdasarkan ISO 31000, kita dapat melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko. Lalu akan dilakukan monitoring dan review, dan selanjutnya adalah melakukan komunikasi dan konsultasi. Nah, untuk strategi pengendalian risiko properti, yang pertama itu kita dapat menggunakan penggunaan asuransi untuk properti dan bisnis. Nah, ini bisa menjadi daya lebih untuk properti yang diasuransikan, sehingga kita tidak perlu khawatir jika terjadi kerusakan atau risiko-risiko properti yang sudah dijelaskan. Nah, untuk yang kedua itu adalah melakukan sistem manajemen keamanan dan pengawasan. Lalu yang ketiga adalah audit hukum dan kepatuhan. Selanjutnya adalah melakukan perencanaan, pemeliharaan, dan perawatan secara berkala, dan melakukan penggunaan teknologi terkini untuk meningkatkan nilai lebih dari suatu properti tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.